Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Semua berawal dari sebuah proyek pembangunan jalan kecil di lereng Pegunungan Lawu, sisi timur Jawa Tengah. Pekerja lokal sedang menggali tanah yang sudah mengeras seperti batu, ketika cangkul salah satu dari mereka mengenai sesuatu yang keras dan bersuara nyaring. Benda itu bukan batu biasa. Permukaannya mengilap, berwarna keperakan, dan memantulkan cahaya matahari seperti kaca. Mereka mengira itu logam sisa alat berat. Namun tidak ada catatan penggunaan alat semacam itu di proyek ini. Pak Gunadi, mandor proyek, memerintahkan agar benda itu diangkat. Butuh 4 orang dan 2 linggis untuk mencungkilnya keluar dari tanah. Saat berhasil dikeluarkan, benda itu mengejutkan semua orang. Bongkahan sepanjang hampir 1 meter itu ternyata bukan sekadar logam. Ada pola-pola halus seperti rangkaian sirkuit di permukaannya, membentuk jejak simetris yang terlihat seperti ukiran, namun terlalu presisi untuk buatan tangan manusia zaman dulu. Malam itu, Pak Gunadi membawa benda itu ke rumahnya. Ia menyimpannya dalam karung dan meletakkannya di belakang rumah, berencana untuk menjualnya ke pengepul logam tua. Tapi sesuatu aneh terjadi. Radio tuanya yang sudah rusak sejak 2 tahun lalu tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara mendesis yang tak bisa dijelaskan. Lampu dapur berkedip, lalu padam begitu saja. Pak Gunadi mengira itu korsleting biasa, tapi malam itu, ia bermimpi aneh tentang sebuah bangunan besar berbentuk segi 8 di tengah hutan lebat, dan suara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Keesokan paginya, ia kembali ke lokasi galian. Ia mencoba mencari bagian lain dari benda yang sama, tapi tanahnya seolah sudah berubah. Saat dicangkul, bagian yang kemarin keras kini seperti tanah liat. Beberapa pekerja mulai merasa takut dan menyarankan proyek dihentikan sementara. Namun kabar temuan itu sudah tersebar. 2 hari kemudian, seorang pria datang ke lokasi dengan membawa surat dari kampus arkeologi terkenal di Yogyakarta. Namanya adalah Dr. Dewa Mahardika, seorang peneliti muda yang dikenal karena pemikirannya yang nyeleneh dan berani menentang teori sejarah resmi. Saat melihat benda logam itu, wajahnya berubah pucat. Ia meminta agar benda itu tidak disentuh siapapun sampai ia selesai melakukan penelitian awal. Dr. Dewa mengambil sampel kecil dari permukaan logam itu dan segera membawanya ke laboratorium. Ia berjanji akan kembali dalam 3 hari. Tapi 3 hari itu terasa seperti selamanya bagi Pak Gunadi, karena sejak logam itu dibawa pergi, mimpi-mimpi anehnya tidak berhenti. Dalam mimpinya, ia kini melihat sosok-sosok tinggi berjubah putih yang berjalan di antara alat-alat besar bercahaya biru, di dalam ruangan gelap yang seolah berada di bawah tanah. Ia tidak tahu bahwa yang sedang ia hadapi adalah sesuatu yang akan mengubah sejarah Indonesia selamanya. 3 hari kemudian, Dr. Dewa kembali. Namun kali ini ia tidak datang sendiri. 2 orang pria berpakaian serba gelap menyertainya, membawa koper-koper logam kecil dan peralatan yang tampak seperti milik teknisi luar angkasa. Mereka menolak menyebutkan identitas, hanya mengaku sebagai pendamping riset independen. Wajah Dr. Dewa tampak tegang, namun tatapannya menyiratkan bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang besar. Di ruang tamu rumah Pak Gunadi yang sempit, Dr. Dewa membuka laptopnya dan menampilkan hasil pemindaian material logam misterius itu. Ia menjelaskan bahwa struktur internal logam tersebut bukan berasal dari paduan yang dikenal di ilmu metalurgi modern. Bahkan, sebagian elemennya tidak tercatat dalam tabel periodik unsur. Lebih mengejutkan lagi, di dalam logam itu terdapat semacam pola gelombang mikro yang tertanam tetap, seolah-olah benda itu menyimpan informasi seperti sebuah perangkat penyimpan data. Ini bukan logam biasa, ujar Dr. Dewa dengan suara berat. Ini semacam komponen dari sesuatu yang sangat tua, namun secara teknologi lebih canggih dari apapun yang pernah ditemukan di Nusantara. Pak Gunadi terdiam.
Para pendamping Dokter Dewa mulai memasang alat-alat seperti pemindai ultrasonik di sekeliling logam. Mereka tampak fokus dan serius. Salah satu dari mereka berbisik kepada Dokter Dewa, menunjukkan sesuatu di layar tablet mereka. Kemudian, sesuatu terjadi. Alat pemindai mengeluarkan bunyi panjang, lalu layar menunjukkan kilatan bentuk geometris rumit. 8 sisi simetris membentuk pola seperti bunga, namun mengandung simbol-simbol tak dikenal yang tampak bergerak pelan. Pak Gunadi merasa seperti pernah melihatnya. Ia segera bergegas ke kamar dan mengambil kertas lusuh berisi sketsa yang pernah ia gambar dari mimpinya. Saat ia bentangkan, Dokter Dewa terperanjat. Sketsa itu sama persis dengan pola yang muncul di layar. Suasana berubah sunyi. Hanya suara kipas dan detak alat yang terdengar. Para pendamping saling bertukar pandang. Lalu satu dari mereka berkata pelan, "Ini mungkin bukan hanya sisa teknologi. Ini adalah bentuk komunikasi dari peradaban yang pernah hidup di tanah ini." Dokter Dewa menjelaskan bahwa pola tersebut sepertinya merujuk pada koordinat, titik yang bila dihitung berdasarkan peta kuno, mengarah ke sebuah lokasi terpencil di Kalimantan Timur. Tepatnya, di perbatasan antara hutan primer dan wilayah yang kini dianggap kawasan larangan masuk karena aktivitas geologi tak wajar. Namun menurut naskah kuno yang pernah Dokter Dewa pelajari, lokasi itu dulunya dikenal sebagai lingkar cahaya, tempat di mana leluhur Nusantara menerima wahyu dari langit. Meski terdengar mustahil, terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Pak Gunadi, yang awalnya tak ingin terlibat lebih jauh, kini mulai merasa seperti telah ditarik ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Tapi kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia berjalan di antara makhluk-makhluk tinggi berjubah putih itu. Dan di ujung ruangan besar, ia menyentuh sebuah pilar yang bergetar hangat. Pilar itu mengeluarkan suara, dalam bahasa yang akhirnya ia pahami. Dan suara itu memanggil namanya. Dokter Dewa tidak membuang waktu. Setelah menyusun laporan rahasia tentang pola koordinat yang ditemukan dari logam tersebut, ia mengajukan izin riset lapangan ke Kalimantan Timur. Namun ia tidak bisa menyebutkan lokasi pasti dalam permohonan resmi. Maka ia menyamar, menyebutnya sebagai penelitian geologi di wilayah tepian hutan adat. Untuk tim lapangan, ia hanya membawa 2 orang, seorang teknisi bernama Tegar, dan Pak Gunadi. Pak Gunadi sempat menolak. Ia bukan peneliti, bukan pula petualang. Tapi mimpi-mimpi yang terus datang, suara yang memanggil namanya, semua itu membuatnya tidak bisa diam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menuntut kehadirannya di sana. Akhirnya, ia ikut. Perjalanan dimulai dari Balikpapan, lalu melintasi jalan darat menuju Kutai Timur, kemudian naik perahu kecil menyeberangi sungai menuju kawasan yang dijuluki warga lokal sebagai wilayah diam. Penduduk di sana percaya bahwa hutan di balik kabut itu menyimpan roh-roh yang tidak boleh diganggu. Tapi larangan adat tidak menyurutkan langkah mereka. Setelah 2 hari berjalan kaki, mereka tiba di sebuah tanah lapang aneh di tengah hutan, di mana pohon-pohon berhenti tumbuh secara mendadak, membentuk lingkaran sempurna. Tanahnya bersih, tidak ada rumput liar, tidak ada suara binatang. Hening total. Tegar memeriksa tingkat radiasi di sekitar. Hasilnya normal, tapi magnetometer yang ia bawa menunjuk angka tidak wajar. Arah utara seolah berputar-putar sendiri. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah batu besar berbentuk seperti altar. Permukaannya halus dan terasa hangat. Dokter Dewa menempelkan telapak tangannya. Batu itu berdengung pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergetar. Ia kemudian meletakkan potongan kecil logam yang dulu ditemukan di Jawa di atas altar tersebut. Saat itu juga, tanah bergetar ringan. Udara berubah lembab, dan kabut tipis mulai turun perlahan. Dari arah barat, muncul kilatan cahaya berwarna ungu yang merambat cepat ke langit, membentuk semacam gerbang melingkar di udara. Suasana menjadi tegang. Tegar mundur beberapa langkah, tapi Pak Gunadi justru melangkah maju. Matanya kosong, langkahnya mantap, seolah ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Ia menyentuh batu itu, dan tubuhnya langsung tersentak. Tapi ia tidak menjerit. Ia tersenyum. Dalam sekejap,
Gerbang cahaya itu mulai berputar lebih cepat. Lalu muncul suara, bukan suara manusia, melainkan gema panjang seperti suara dari dalam perut bumi, yang berkata dalam bahasa yang tak dimengerti, tapi terasa sangat akrab di hati. Bersamaan dengan itu, pola-pola bercahaya muncul dari batu, membentuk lingkaran-lingkaran simbolik di udara. Salah satu simbolnya adalah bentuk peta kuno, tapi bukan peta Indonesia modern. Peta itu menunjukkan daratan besar yang membentang dari Sumatera hingga Papua, seolah seluruh Nusantara dahulu adalah satu wilayah teknologi maju yang kini terkubur oleh waktu. Dokter Dewa terpaku, tegar terdiam, dan Pak Gunadi meneteskan air mata. Ia tahu bahwa yang selama ini ia kira mimpi, sebenarnya adalah panggilan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Keesokan paginya, kabut telah menghilang, dan langit di atas lingkar cahaya terlihat jauh lebih terang dari biasanya. Tapi bukan hanya cahaya matahari yang terasa berbeda. Di sekeliling altar batu, muncul retakan kecil di tanah, membentuk pola seperti sarang lebah, dan dari salah satu celah itulah mereka menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tegar menggali pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan keras di bawah tanah. Itu bukan batu. Bukan pula kayu, melainkan semacam kotak persegi panjang berlapis logam transparan. Saat dibersihkan, tampak ukiran halus di sisinya. Bukan huruf Jawa, bukan Arab, bukan Latin. Tapi setiap guratannya seperti bergetar, seolah-olah hidup. Dokter Dewa memerintahkan agar artefak itu tidak dibuka di lapangan. Mereka membungkusnya rapi dan membawanya kembali ke kamp riset sementara di pinggir hutan. Malamnya, setelah memastikan semua alat perekam dan scanner siap, mereka mulai membuka kotak itu perlahan. Begitu tutupnya terbuka, ruangan seketika dipenuhi aroma aneh, campuran antara kayu tua dan logam panas. Di dalamnya terdapat gulungan seperti kitab, namun terbuat dari bahan lentur yang tidak mudah robek dan tidak terbakar oleh api. Ketika disentuh, bagian permukaan gulungan itu menyalakan cahaya lembut berwarna biru, menampilkan gambar-gambar bergerak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gambar pertama menunjukkan siluet manusia berdiri di atas bangunan tinggi, memancarkan cahaya dari telapak tangannya ke arah langit. Lalu muncul bentuk kapal raksasa, bukan kapal laut, tapi sesuatu yang melayang, membelah langit dengan suara seperti petir. Kemudian, gambaran lautan yang surut, gunung yang meledak, dan peta daratan besar yang retak, hingga membentuk pulau-pulau kecil. Peta itu adalah Nusantara. Dokter Dewa tidak berkata apa-apa selama 5 menit penuh. Hanya menatap layar cahaya dari gulungan itu dengan wajah pucat. Ia tahu, ini bukan hanya dokumen kuno. Ini adalah catatan, atau lebih tepatnya, peringatan, bahwa peradaban besar itu pernah ada di sini, dan mungkin akan bangkit kembali. Pak Gunadi hanya duduk di pojok ruangan, matanya terpejam, dan bibirnya bergetar membaca zikir. Tapi ia mendengar suara lain, bukan dari alat, bukan dari orang-orang di sekitarnya. Suara itu datang dari dalam dirinya, lembut, tegas, dan seperti berasal dari masa yang sangat jauh. Engkau telah dipilih bukan karena kekuatanmu, tapi karena ingatanmu. Keesokan harinya, artefak itu mulai kehilangan sinarnya, seolah tahu bahwa tugasnya telah selesai. Tapi sebelum redup, ia menampilkan satu gambar terakhir, sebuah lokasi lain, jauh dari tempat mereka berada. Sebuah pulau di timur. Di sanalah, menurut artefak itu, peninggalan terbesar dari masa lalu masih tertidur. Perjalanan mereka berlanjut ke timur, namun kisah yang telah terukir di hutan Kalimantan itu tak pernah benar-benar berakhir. Artefak telah menyampaikan pesannya, bukan untuk seluruh dunia, tapi hanya kepada mereka yang hatinya mampu mendengar. Karena masa lalu tidak selalu terkubur, kadang ia menunggu untuk dikenang oleh mereka yang dipilih. Pak Gunadi kembali ke kampungnya tanpa membawa harta, tanpa membawa gelar, tapi di matanya ada kedalaman yang tidak lagi bisa dijelaskan. Ia bukan lagi orang biasa. Ia adalah penjaga dari sesuatu yang tidak bisa ditulis dalam buku, tapi hidup dalam dada orang-orang yang masih mau mendengar bisikan tanahnya. Dokter Dewa berhenti menjadi peneliti biasa.
Ia menutup sebagian besar catatan penemuannya. Bukan karena takut, tapi karena tahu, tidak semua pengetahuan harus diumumkan. Ada yang harus dijaga dengan keheningan. Karena peradaban besar pernah hilang bukan karena musuh, tapi karena kesombongan akan ilmu. Dan Tegar, teknisi yang awalnya hanya ikut demi pekerjaan, kini jadi saksi bahwa teknologi dan spiritual bukan dua kutub yang bertentangan. Ia menyaksikan bagaimana ilmu pengetahuan tanpa iman hanya akan membawa pada kehancuran, sementara iman tanpa ilmu akan tertinggal dalam kebodohan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tanah Indonesia bukan sekadar hamparan pulau. Ia adalah kitab besar yang menunggu dibaca dengan hati yang jernih. Bahwa mungkin, kejayaan masa lalu bukan untuk dibangkitkan dalam bentuk kerajaan atau senjata, tapi dalam bentuk kearifan, kesadaran, dan tanggung jawab atas apa yang kita warisi. Karena sejatinya, peradaban bukan tentang apa yang dibangun di atas tanah, tapi tentang apa yang tertanam dalam diri manusia.